Gak ada suaranya Pak Ustaz. Dalam mushaf-mushaf yang ada di situ surat ini adalah surah Makkiyah. Artinya surat ini turun di Mekah. apa kemarin perbedaannya Makkiyah dan Madaniyah? Makkiyah Madaniyah. ketika surah turun di Mekah, walaupun surah itu turun di Mekah setelah Sebelum Rasulullah hijrah. SAW berhijrah ke Madinah, maka si surah itu menjadi surah Madaniyah. Patokannya adalah Kalau hijrah. Makkiyah sebelum Nabi hijrah. Ya. Sebelum Nabi hijrah itu dinamakan Hijrah. surah Makkiyah. Makkiyah. Setelah Nabi hijrah, surat itu dinamakan surah Madaniyah. Walaupun surat itu turun Makkiyah. di Makkah. Makkiyah. Oke. Nah, apakah surat An-Nas ini Makkiyah atau Madaniyah? Ini masih ada perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan ini Makkiyah, ada yang mengatakan ini Madaniyah. Artinya surat ini turun setelah hijrah. Ada satu kisah itu berkaitan dengan kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi disihir. Nabi waktu di Madinah pernah disihir beliau Sallallahu Alaihi Wasallam oleh seorang Yahudi. Seorang Yahudi bernama Labib ibn Al-A'sam. Datang dia kepada anak Yahudi yang sering berkhidmah kepada Nabi, yang sering membantu kepada Nabi. Dia berkata kepada anak ini, "Wahai nak, bawakan saya sesuatu dari benda yang dimiliki oleh Muhammad." Dibawakanlah sisir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu sisir kan, sisir Nabi? Iya. Oleh orang Yahudi itu dibungkus sisir itu dengan 11 tali ikatan, diikat. Kemudian setelah diikat ditusukkan oleh itu jarum, ditusukkan jarum, diikat dengan 11 kali ikatan, kemudian ditutup, dikunci dengan jarum. Itu namanya bukhul. Kemudian bukhul itu ditaruhnya di sumur, di dalam sumur. Setelah itu Nabi merasa sakit kepala, sakit yang sangat sakit. Oleh sebab itu turunlah malaikat Jibril membawa dua surat ini, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, sebagai apa? Sebagai ruqyah, sebagai obat. Kemudian alhamdulillah sihirnya hilang. Ini adalah sebab turunnya dua surat ini, Al-Falaq dan An-Nas. Kita kembali. Surat ini Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Di dalam Al-Quran di situ disebut Makkiyah, surat ini Makkiyah. Tapi kalau kita kembali ke cerita sebab turunnya ayat ini turun ada di mana? Kalau dalam Al-Quran di Mekah. Di Mekah. Tapi dari cerita ini turun di Madinah. Ayat ini. Di Madinah. Di Madinah karena Nabi disihir waktu beliau di mana? Waktu di Madinah. Oleh sebab itu dari kisah ini sebagian ulama mengatakan bahwa surah An-Nas dan surah Al-Falaq ini surah Madaniyah, yaitu surah yang datang setelah hijrah Nabi SAW dan tepatnya di Madinah. Ala kulli hal, yang menyebutkan surat ini surah Makkiyah, dia punya dalil. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ketika di Mekkah orang-orang kaum musyrikin ingin menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ain. Tahu penyakit ain kan? Iya. Nah, kita kembali ke ceritanya. Dikumpulkan para laki-laki yang punya penyakit ain. Orang-orang ini yang punya penyakit ain ini akan datang ke hadapan Nabi kemudian berbuat jahat kepada Nabi SAW. Allah tahu rencana mereka. Kemudian malaikat Jibril turun membawa dua surat ini, Al-Falaq dan An-Nas, sehingga gagallah rencana orang-orang musyrikin itu. Nah, ini cerita ini terjadi di mana? Di Mekah atau di Madinah? Di Mekah. Cerita ini terjadi di Mekah.
orang Quraisy yang berkumpul, kemudian memilih beberapa orang yang punya penyakit ain, datang ke Nabi SAW untuk memberikan mudarat kepada Nabi SAW. Ini terjadi di Mekah. Oleh sebab itu, dari cerita yang kedua ini, ulama mengatakan surat ini surah Makkiyah. Iya. Surat Makkiyah. Jadi surat ini Madaniyah atau Makkiyah, itu masih ada dua pendapat ulama, oke? Setiap surah Al-Quran mempunyai asbabun nuzul. Asbab itu adalah artinya sebab, nuzul itu artinya adalah turun. Ya, betul. Maka Al-Falaq sama Al-Binas ini sebabnya Allah menurunkan surah Al-Falaq sama An-Nas karena untuk menyembuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sihir. Ya. Dari sihirnya siapa? Dari sihirnya kaum Quraisy, kafir Quraisy. Bukan. يهود اليهودي Yahud. لبيد بن الأعصم اسمه لبيد بن الأعصم هو الذي سحر الرسول عليه الصلاة والسلام. Taib. Itu sudah asbabun nuzulnya sudah. Kemudian surah ini Makkiyah atau Madaniyah sudah kita jawab. Sekarang kita bahas secara garis besar maknanya supaya kita tahu. Kita paham apa yang kita baca, apa yang kita hafal, kita paham. Oke? Secara garis besarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Katakanlah, Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, katakan. Apa? A'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Allah. Allah menyuruh, memerintah kepada Nabi, juga kepada umatnya untuk mengatakan a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah. Perintah Allah untuk Nabi dan umatnya untuk sering-sering berlindung kepada Allah. Untuk sering-sering berlindung kepada Allah. Pada Allah. Ya Aziz, Sumalpin, nyimak di bawah enggak apa-apa. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, dan katakan juga kepada umatmu untuk sering-sering ta'awuz, berlindung kepada Allah. Rabbin nas. Yang sering kita dengar adalah a'udzu billah kan? A'udzu billah, aku berlindung kepada Allah. Nah, di sini disebutkan maknanya sama. A'udzu birabbin nas. Billah. Birabbin nas. Aku berlindung apa artinya? Birabbin nas. Birabbin nas kepada Tuhannya manusia. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Oke. Oleh sebab itu surat ini dinamakan An-Nas. Kenapa? Kenapa surat ini dinamakan surah An-Nas? Karena awal surat ini adalah disebutkan kata-kata An-Nas, manusia. Itu sebabnya surat ini dinamakan surah An-Nas. Yang pertama karena paling awal surat ini menyebutkan apa? Kata-kata manusia, An-Nas. Itu yang pertama. Yang kedua, sebabnya surat ini dinamakan surah An-Nas adalah kata-kata An-Nas yang artinya manusia itu terulang berapa kali dalam surat ini? Coba, terulang berapa kali? 6. Nah, itu sebabnya surat ini dinamakan An-Nas. Yang pertama karena pertama kali surat ini berbicara tentang manusia, Tuhannya manusia. Yang kedua disebabkan oleh kata-kata An-Nas ini sering terulang sampai 6 kali di dalam surat ini. Kita kembali. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad dan juga katakan kepada umatmu, a'udzu birabbin nas. A'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Maksudnya aku berlindung kepada Allah. Yang sering kita dengarkan a'udzu billah, a'udzu billah. Tapi di sini disebut a'udzu birabbin nas. Birabbin nas, Tuhannya manusia. Kata-kata Rabb, kata-kata Tuhan. Ar-Rabb di sini. Kita tahu semua Allah itu adalah Tuhannya semua, bukan manusia saja. Semesta alam. Tuhannya binatang, semua segala sesuatu itu Tuhannya adalah Allah. Tapi di sini Allah sebutkan Tuhannya manusia, khusus manusia disebut. Apa sebabnya? Kata para ulama,
Karena manusia itu adalah paling mulia. Di antara semua ciptaan Allah itu manusia itu yang paling mulia. Itu Jadi yang manusia itu adalah yang paling mulia di antara ciptaan Allah. Iya. Jadi kalau sudah disebut garis besarnya itu sudah mencakup yang lain. Itu sebabnya Rabbin Nas. Itu yang Oke. Malikin Nas. Apa artinya Malikin Nas? Rajanya manusia. Malik itu raja, An-Nas manusia. Pasti sudah tentu dia yang menciptakan, pasti dia yang memiliki. Kemudian Ilahin Nas, Tuhannya manusia. Manusia. Apa artinya ilah di sini Tuhan? Artinya Tuhannya- al-ma'bud, yang disembah. Al-ma'bud. Jadi apa perbedaan Rob dengan ilah? Rabbi, Tuhanku. Kemudian ilahi, Tuhanku. Dua kata tapi beda maknanya. Apa perbedaannya? Rabbin Nas, Tuhan manusia. Ilahin Nas, Tuhan manusia. Apa perbedaannya? Rabb dan ilah. Sama-sama mengandung artinya makna Tuhan. Perbedaannya adalah kalau Rabbun Nas, Tuhan manusia, kata-kata Rabb itu lebih cenderung artinya ke pencipta manusia, yang memberikan rizki, yang mengatur urusan manusia, yang memberikan hidayah, yang memberikan petunjuk, yang menghidupkan, yang mematikan. Itu artinya Rabb. Tetapi kalau ilah itu artinya yang disembah. Itu Tuhan yang disembah. Tuhan kita yang kita sembah. Itu artinya ilah. Oleh sebab itu, kaum Quraisy pada zaman dulu, dia percaya Rabb itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Rabb. Mereka percaya, mereka punya tauhid rububiyah. Kalau mereka ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka tidak akan jawab patung-patung ini. Tidak. Mereka tahu yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang menghidupkan, yang mematikan. Mereka yakin itu bukan patung-patung itu, bukan berhala-berhala itu. Jadi mereka punya tauhid rububiyah, tetapi mereka salahnya adalah apa di tauhid uluhiyah. Ilahin Nas, Tuhannya manusia yang disembah. Jadi mereka salahnya, cacatnya ada di sini. Mereka mengakui yang menciptakan, yang memberikan rizki itu Allah. Mereka akui itu, tetapi mereka sembah selain Allah. Salahnya di tauhid uluhiyah. Oleh sebab itu, seorang muslim tidak masuk dalam kriteria muslim ketika dia hanya meyakini Tuhan itu adalah Allah, yang menciptakan, yang memberikan rezeki itu Allah. Bukan, tidak cukup itu syaratnya menjadi orang muslim. Tetapi harus meyakini bahwa yang disembah itu, yang satu-satunya yang wajib disembah, yang patut disembah itu adalah Allah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Itu perbedaannya Rabb dan ilah. Ilahin Nas, sesembahannya manusia, yang disembah oleh manusia. Ilahin Nas, Tuhannya manusia. Jadi perbedaannya Rabb itu, ilahi itu adalah sembahnya Ya. Astagfirullahaladzim. Ilahi itu adalah sembahnya manusia. Ilahi itu adalah sesembahan manusia. Iya. Sesembahan manusia. Baik, biar enggak terlalu lama, kita lanjut. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berlindung. Berlindung dari apa? Dari min syarril Bisikan syaitan. waswasil khannas. Dari keburukan waswas. Dari kejahatan. Apa dari kejahatan apa? Dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Oke, sekarang kita bahas apa artinya waswasil khannas. Waswasil khannas maksudnya adalah syaitan. Syaitan yang mana? Syaitan yang menempel di diri kita. Jadi kata Nabi SAW, setiap manusia yang lahir itu pasti ada qarinnya. Qarin itu adalah jin atau syaitan yang menempel, selalu ada. Selalu ada di setiap manusia. Kemanapun dia pergi, dimanapun ada. Qarin itu adalah sebagai ujian bagi manusia. Kata Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat, Nabi berkata tidak ada manusia kecuali punya qarin.
Qarin itu tahu? Syaitan atau jin yang selalu ada di membisiki, menggoda manusia. Setiap manusia ini punya jin, punya syaitan, qarin. Sahabat bertanya, engkau juga ya Rasulullah punya jin qarin? Iya, saya pun punya. Tetapi jin qarin saya sudah masuk Islam. Jadi dia tidak membisikkan dan dia tidak menyuruh kecuali hal-hal yang baik, yang benar. Gitu. Jadi Allah memerintahkan dalam surat ini, memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berlindung dari apa? Dari apa? Dari syaitan. Dari jin qarin, dari syaitan, dari bisikan jin qarin syaitan ini. Al-Khannas, ini Al-Khannas. Apa artinya Al-Khannas? Iya, itu yang bersembunyi. Bersembunyi. Al-Khannas itu artinya bersembunyi, bisa juga artinya mundur, itu artinya Al-Khannas. Ini adalah sifatnya jin qarin, jin yang ada di dalam diri kita ini. Dia berada di semua badan kita. Dia bisa sampai dia ada di darah-darah kita mengalir. Kemanapun dia mau dia ada. Tapi dia punya sifat khannas. Apa artinya khannas? Mengkerut, mengkecil, menghilang. Kapan Menghilang, dia tidak terlihat. Ketika manusia itu zikir, ingat kepada Allah, dan ketika dia mengatakan a'udzubillah, dia berlindung kepada Allah, jin syaitannya itu bisa menghilang, bisa mengecil, bisa melemah. Ketika Bersembunyi manusia, pada takut. disebut kita aja, ketika kita lupa kepada Allah, jauh dari Allah, otomatis setannya itu akan menguat, membesar. Ketika kita lalai dari Allah, mengingat dari Allah, setannya itu membesar. Ketika kita zikir dekat dengan Allah, ingat Allah, taat, setannya itu mengecil, menghilang, mengecil, mengerut, bersembunyi. Khannas di sini. Min syarril waswasil khannas, dari keburukan jin yang memberikan bisikan. Jin itu sifatnya khannas. Apa artinya khannas tadi? Mengecil, mengkerut, menghilang, mundur. Jadi setiap diri manusia ini punya qarin, punya jin yang selalu menggoda dia. Karena dia tidak akan ridho masuk neraka sendiri. Dia tidak mau melihat kita masuk surga, sedangkan dia yang hidup sama kita sejak lahir sampai mati, dia masuk neraka, kita masuk surga, dia tidak mau. Oleh sebab itu dia gigih sekali. Caranya apa? Dia itu bisikan. Makanya al-waswas, apa artinya al-waswas? Waswas artinya bisikan, bisikan yang tidak terdengar. Yang hanya didengar oleh hati, bisikan itu. Jin qarin itu adalah bisikan. Goda kita adalah hanya melalui bisikan. Bisikan itu, nah dari bisikan itu kita iyakan atau tidak, kita ikuti atau tidak. Dia membisikkan. Misalnya dalam berwudu, kamu sudah pasang niat belum dalam berwudu? Bahkan ada yang sampai berwudu sampai 2, 3 kali, 4 kali. Dia tidak yakin dia sudah bersih wudunya. Itu waswas. Nah, jadi ketika manusia senang, ada waswas. Oh, kamu itu memang hebat. Kamu itu memang pantas mendapatkan ranking 1. Takabur. Supaya manusia itu menjadi sombong. Oke, ketika manusia itu sedih, memang kamu pantas mendapatkan ini. Kamu begini-gini orangnya. Supaya dia semakin jatuh. Itu waswas. Jadi waswas setan itu masuk di semua keadaan. Kalau kita lengah, kita akan mengikuti waswasnya, apa yang dibisikkan oleh setan itu. Makanya salah satu sifat setan itu adalah khannas. Khannas tadi di sini. Khannas. Ketika kita zikir, sebelum saya lupa, obatnya hanya apa? A'udzubillahi, berlindung kepada Allah. Ketika ada bisikan apa aja, sebagaimana diperintahkan oleh Allah, ta'awudzulah, a'udzubillah, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Ada bisikan, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Makanya dalam surat ini Allah perintahkan Nabi ta'awudz, berlindung dari kejahatan bisikan syaitan ini. Ini yang paling berbahaya, 2 surat Al-Falaq dan An-Nas.
Walaupun surah Al-Falaq mengandung berlindung dari tukang sihir, berlindung dari kegelapan malam, berlindung dari orang-orang yang hasad, dengki, tetapi tidak terlalu berbahaya. Yang paling berbahaya ini di surah An-Nas, berlindung dari, padahal cuma satu kandungannya. Dalam surat An-Nas ini berlindung hanya kepada was-was syaitan. Tapi ini yang paling berbahaya. Karena kalau hati manusia sudah rusak, sudah mengikuti apapun arahan syaitan, dia pasti akan rusak semuanya. Tidak ada hatinya yang lain-lain. Baik, kemudian apa perbedaannya syaitan dengan jin, dengan iblis? Syaitan, jin, iblis. Apa perbedaannya? Ada dua pendapat. Hasan Basri sama Qatadah, Hasan Al-Basri, saya nggak tahu ya. Hasan Al-Basri dan Qatadah itu berpendapat jin itu adalah anaknya iblis. Sama seperti Adam, bapaknya semua manusia. Jadi semua manusia ini berasal dari Adam. Nabi Adam dan Semua jin Hawa. berasal dari iblis. Yes. Nah, semua jin berasal dari iblis. Nah, jin yang kafir disebut dengan syaitan. Syaitan. Paham? Insyaallah, Ya. insyaallah. Jadi jin itu adalah jenis seperti manusia, jenis. Jin itu adalah jenisnya. Nah, di situ adalah iblis dan syaitan. Nah, jin yang kafir disebut syaitan. Oke, ini pendapat pertama. Pendapatnya siapa? Hasan Al-Basri dan Qatadah. Dia berkata, 1 minute saya jin, catat. semua jin itu berasal dari bapaknya satu, yaitu iblis. Nah, sehingga jin yang kafir dinamakan dengan syaitan. Artinya syaitan itu adalah laqab atau julukan bagi jin kafir. Syaitan. Jadi kalau kita sebut syaitan, kita sebut jin, ya satu, syaitan itu adalah jin yang kafir. Oke. Tetapi ada pendapat yang lain, kuat juga pendapat ini. Pendapat ini dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, enggak, jin itu beda, iblis dan setan iya. Iblis dan setan itu tidak mati sampai hari kiamat. Sedangkan jin itu adalah jin berbeda. Punya tugas seperti manusia, yaitu sholat, ibadah, segala macam jin. Jadi jin itu adalah bapaknya namanya Jan. Di dalam surah Ar-Rahman disebut wa khalaqal janna mim marijim min nar. Iblis dan syaitan itu satu golongan. Iblis, sedangkan jin itu berbeda. Bisa dimengerti nggak perbedaannya? Dua pendapat ini berbeda. Yang satu mengatakan jin, syaitan, iblis itu adalah satu. Pendapat yang kedua mengatakan tidak, jin itu beda, syaitan dan iblis itu baru satu. Sedangkan jin itu berbeda. Nah, jadi yang mana yang benar ini? Pendapat yang pertama mengatakan jin, syaitan, iblis itu adalah satu jenis. Jin, syaitan, iblis itu satu jenis. Pendapat yang kedua mengatakan tidak. Jin itu sendiri. Sekarang apa fungsinya Allah menciptakan itu? Qarin. Apa hikmahnya Allah menciptakan jin, syaitan, qarin? Kalau tidak ada musuh, yaitu setan, yang selalu menghalangi kita, yang selalu membisikkan kita supaya kita tidak berbuat yang baik, yang selalu membisikkan kita supaya kita berbuat buruk. Oke? Jadi adanya setan, adanya jin yang mengganggu kita, menghalang-halangi kita untuk beribadah, taat kepada Allah, melakukan kebaikan, tetapi kita lawan. Itu berat, sakit. Nah, cocok jika ada balasan. Pantas ada balasannya. Balasan setelah kita berusaha, setelah kita capek. Pantas dibalas. Itu hikmahnya adanya syaitan, adanya supaya jelas
siapa yang mau masuk surga, siapa yang mau masuk neraka. Jelas. Supaya jelas. Nah, gitu. Kalau seandainya tidak ada pantangannya, Allah ciptakan manusia langsung seperti malaikat. Ya, tidak ada balasan, tidak ada surga dan neraka seperti itu. Jadi ketika ada godaan dari syaitan, itu berat. Bangun sholat subuh berat sekali, sedang enak-enaknya tidur. Berat. Oleh sebab itu pantas Allah balas dengan surga. Kenapa? Karena kita pernah berjuang, kita pernah melawan bisikan-bisikan itu.